Halo rekan-rekan Atrivi semua, ini saya mau nampilkan contoh ya, struk transfer yang editan. Jadi seperti ini ya, ini sudah saya edit namanya sama nominalnya ya, gitu. Jadi hati-hati ya dengan struk editan ini. Jadi sekarang ini udah lama juga ini modus ini, tapi sekarang muncul tapi dimodifikasi sedikit gitu sama para penipu itu dimodifikasi sedikit. Jadi struk palsu ini, jadi tak sebut struk palsu ya. Jadi ini biasanya digunakan para penipu itu untuk mengelabui modusnya macam-macam. Jadi menggunakan skema yang hampir sama, menggunakan struk palsu dengan modus yang macam-macam. Misalnya itu pelaku akan pura-pura menjadi pembeli gitu, kemudian setelah gitu, oh struknya ini struknya, no. Kemudian misalnya beli PlayStation gitu di suatu toko gitu, difoto struknya gitu, terus nanti otomatis toko PlayStation-nya tadi akan ngirim lewat Gojek atau Grab gitu, sehingga Grab-nya tadi nganter ke alamat tujuan. Itu contoh sederhana. Atau mungkin ada yang kemarin itu kasus yang sempat viral ya. Jadi ibu-ibu penjual makanan juga gitu. Jadi kasih struk palsu gitu, terus alasannya kelebihan Bu. Jadi bayarnya itu 300.000, harusnya dia bikin struk palsu 3 juta gitu. Jadi kelebihan 2,7 juta. Terus si pemilik warung ini suruh transfer balik 2,7 juta sisanya itu gitu. Jadi ternyata setelah dicek e-banking enggak ada gitu. Modusnya macam-macam. Ada juga yang misalnya ada yang mengaku-ngaku mau DP rumah gitu, setelah di transfer oh kelebihan gitu. Tapi paling banyak modusnya merasa kelebihan. Jadi biasanya ditambahin nol belakangnya gitu. Jadi kalau misalnya 3 juta jadikan 30 juta. Oh kelebihan ini, sisanya balikin gitu. Nanti kalau misalnya ini sudah saya cek e-banking kok nggak ada gitu, kita ngomong gitu penipunya marah-marah, nuduh kita, mengintimidasi kita. Jadi macam-macam. Ada juga yang modusnya itu eh ditransfer terus kita cek enggak ada, terus kita disuruh ke ATM katanya karena ini antar bank harus ada notifikasi, harus ada aktivasi atau apa bahasa apa, sehingga kita disuruh mencet tombol-tombol di ATM yang ujung-ujungnya malah rekening kita yang masuk ke rekening mereka. Jadi hati-hati dengan struk palsu ini ya. Sebenarnya gimana ya, di zaman sekarang ini kita kan pasti udah punya e-banking atau m-banking atau apa gitu untuk mencegah hal ini tuh. Cuman meskipun udah punya itu, pelaku itu mengintimidasi itu benar-benar luar biasa. Korbannya rata-rata itu kalau udah ketemu korban wanita atau cewek gitu, wah diintimidasi benar-benar ini. Jadi oh ini sudah benar-benar transfer kok ngerasa nggak terima, gimana sih ini buktinya dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah bingung atau nggak usah dianggap dianggap aja itu angin lalu gitu ya, terutama bagi mungkin all shop atau mungkin penjual-penjual yang kena modus seperti itu udah banyak, modus seperti itu udah banyak. Jadi nggak usah ditanggepin, nggak usah terlalu ditanggepin. Yang penting kalau ada orang transfer, kita harus cek mutasinya lewat m-banking atau e-banking kita. Kalau udah masuk baru kita melakukan transaksi ya, itu yang penting. Jadi kalau belum masuk di m-banking atau e-banking kita cek belum masuk, mereka mau ngomong apa, mereka mau ngelaporin kita sebagai penipuan, mau ngelaporin kita itu pencemaran dan baik lain lah, bullshit, biarin aja ya. Jadi itu ya, ingat tadi struk yang di awal tak tunjukin itu struk palsu yang tak edit sendiri, dan ternyata ngeditnya tuh gampang sekali, nggak butuh waktu sampai 5 menit ya, udah bisa gitu. Jadi nggak butuh skill yang tinggi-tinggi gitu, udah bisa. Makanya hati-hati para teman-teman pengikut setia Atrivi semua. Mungkin itu aja ya. Tetap waspada, ikuti terus channel Atrivi biar update modus-modus penipuan selanjutnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.